Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil satu pelajaran daripada kisah malaikat Harut dan Marut yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menuruti akan segala hawa nafsunya. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 109. Namun tidak ada riwayat yang sahih tentang kapan sebenarnya Harut dan Marut diturunkan ke bumi. Sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya keduanya diturunkan setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan keduanya diturunkan ke bumi setelah Nabi Idris alaihissalam. Kisahnya berawal dari sindiran malaikat terhadap anak cucu Adam yang terlibat di dalam segala kemaksiatan, mulai dari kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, perzinaan, minum khamar, hingga kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Ketika itu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, Engkau menciptakan alam ini untuk beribadah dan taat kepadamu, tetapi mereka para manusia malah kufur terhadap-Mu, memakan harta haram, mencuri, minum khamar, dan lain sebagainya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Seandainya kalian di posisi mereka, kalian pun juga akan melakukan hal yang sama." Lalu malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan sekalian alam." Di dalam riwayat yang lain malaikat menjawab, Tidak sepantasnya bagi kami untuk melakukan hal kemaksiatan itu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kalau begitu serahkan untukku malaikat yang terpilih di antara kalian." Mereka pun menunjukkan malaikat Harut dan Marut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keduanya hawa nafsu dan menurunkan keduanya ke bumi seraya berkata, "Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kau menyekutukannya dengan apapun. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan, memakan harta haram, berzina, meminum minuman yang memabukkan. Sesungguhnya kalian ini mendengar perintahku tanpa penghalang, sedangkan mereka itu para manusia mengenalnya melalui utusan, yaitu para nabi-nabi dan rasul." Lalu keduanya pun sampai di bumi, tepatnya di sebuah kota Babilonia, yaitu satu daerah yang ada di Irak. Keduanya pun menatap di sana dan memutuskan hukum untuk manusia dengan penuh keadilan untuk beberapa saat. Hingga suatu ketika keduanya bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang wanita itu datang kepadanya untuk mencari keadilan. Keduanya langsung tertarik kepada si wanita itu dan mencoba untuk merayunya. Perempuan itu pun menolak keduanya kecuali mereka mau mengikuti agamanya. Lalu mereka menanyakan apa agama si perempuan itu. Perempuan itu pun langsung mengeluarkan patung yang ada di sakunya. Lantas keduanya langsung menjawab, "Kami tidak akan pernah menyembah hal yang seperti ini." Mereka pun pulang dan sabar terhadap nafsu yang bergejolak di dalam diri keduanya. Keesokan harinya mereka kembali ke tempat si perempuan itu dan mencoba merayunya kembali. Perempuan itu tetap menolaknya kecuali mereka mau mengikuti keyakinan daripada dirinya. Namun keduanya tetap enggan untuk menyembah berhala. Melihat keduanya enggan menyembah berhala, si perempuan itu mencoba menawarkan 3 pilihan kepada mereka. Dan si perempuan itu pun berkata, "Jika kalian benar-benar menginginkanku, maka pilihlah salah satu di antara 3 perkara ini. Yang pertama, kalian sembah berhala ini,
atau membunuh seorang manusia, atau kalian minum khamar ini?" Lalu keduanya pun menjawab, "Tidak sepatutnya bagi kami untuk menyembah berhala dan membunuh manusia. Namun berikanlah kami khamar ini saja, dikarenakan menurut mereka khamar itu terlebih ringan ketimbang keduanya, yaitu kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membunuh seorang manusia." Lalu si perempuan itu pun menyerahkan khamar itu kepada keduanya. Lalu setelah meminumnya, keduanya pun tenggelam tak sadarkan diri hingga keduanya pun menyetubuhi si wanita itu. Tiba-tiba lewatlah seorang lelaki dan melihat keduanya sedang melakukan hal yang tak biasa. Karena takut si laki-laki itu membocorkannya kepada manusia yang lain, keduanya pun membunuh si lelaki itu. Saat keduanya sadar, mereka tahu bahwa dirinya telah berdosa dan melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus keduanya pun berencana kembali terbang ke langit. Tapi naas bagi mereka itu, mereka tidak sanggup melakukannya. Dan saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka segala hijab, sehingga semua para malaikat melihat Harut dan Marut melakukan perbuatan dosa. Dan akhirnya para malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Adam yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dosa, dan mengakui siapa saja yang tenggelam di dalam hawa nafsu, maka ia akan mudah baginya jatuh di dalam kemaksiatan. Di dalam satu riwayat disebutkan, setelah mereka sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada keduanya, yang pertama, apakah kalian memilih azab di dunia atau azab di akhirat? Keduanya pun menjawab, azab di dunia ini ada batasnya, sedangkan azab di akhirat selama-lamanya. Sehingga keduanya memilih azab di dunia. Maka sejak saat itu keduanya digantungkan di daerah Babilonia dalam kondisi kepala ke bawah. Dalam riwayat yang lain, keduanya digantungkan di langit yang tinggi. Yang namun adapun perempuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahnya ke dalam bentuk bintang dan diangkat ke langit sehingga dikenal dengan sebutan bintang Zuhrah. Saudaraku sekalian, di balik kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang namanya manusia ini tak luput daripada kesalahan. Allah Ta'ala memberikan nafsu terhadap kita, dan Allah Ta'ala pula memberikan akal untuk kita untuk berfikir, untuk mengelola si nafsu itu. Selanjutnya kita bisa mengambil pelajaran atas sindiran para malaikat terhadap manusia, yang bahwasanya kita manusia ini tidak ada yang lebih antara yang satu dengan yang lainnya. Saudaraku sekalian, berbicara tentang kisah ini terjadi banyak khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat kisah ini adalah benar adanya, dan ada pula sebagian para ulama mereka menyatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang palsu. Yang namun bagi kita, yakin atau tidak yakinnya di balik sebuah kisah, yang intinya kita bisa mengambil sebuah pelajaran di balik yang telah dikisahkan itu. Yang mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.